Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada seantero dunia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Segala nikmat Allah begitu banyak yang sudah diberikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat macam mana lagi yang kita akan dustakan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah subhanallah, kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Karenanya pantas kita masih diberikan umur, keberkahan rezeki, kesempatan, waktu untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sebagai umat Rasul kita mencintai beliau, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Utamanya dalam konteks sekarang Rabiul Awal, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat agung. Kita mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau bukan hanya lisan, tapi juga perbuatan, ketetapan, tindak tanduk, sopan santun, tingkah laku kita mengikuti jejak Rasulullah, termasuk perjuangan-perjuangan beliau. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam konteks Hari Santri yang besok tanggal 22 Oktober 2020 adalah puncak Hari Santri Nasional. Kita bersyukur sebagai santri sudah diakui oleh negara. Ada puncak Hari Santrinya dengan berbagai hal. Dalam nuansa COVID-19 masih tetap diselenggarakan berbagai acara. Ada upacara Hari Santri, ada zikir akbar Hari Santri, istighosah, tasyakuran, berbagai lomba dan lain sebagainya. Sekalipun dalam konteks COVID-19, ala kadarnya berusaha semaksimal mungkin memeriahkan Hari Santri. Di balik itu, saudara, kita ucapkan selamat para santri terutama yang memiliki Hari Santri, dan kita ingin memeriahkan dengan berbagai hal, kegiatan amal soleh dan lain sebagainya. Tapi kita juga berduka, banyak ulama yang sudah berguguran, ulama yang masih muda-muda dipanggil oleh Allah. Kita kehilangan ulama. Padahal innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut pada Allah adalah para ulama. Dan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu menjadi pewaris para nabi. Satu persatu tapi dipanggil oleh Allah. Tahun ini adalah Amul Huzni, banyak ulama yang dipanggil Allah. Hari ini pun adalah hari Huzni, Yaumul Huzn, untuk kita bersedih. Tapi saudara, sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah beserta kita. Cak Mur hadir di motivasi ini untuk memberikan motivasi pada diri pribadi pertama dan kita semua untuk
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua dalam konteks COVID-19, meningkatkan bagaimana kita membuat rasa aman dalam berinteraksi, aman dalam berhablum nanas, menggunakan protokol kesehatan. Kemudian juga imun dalam arti meningkatkan kualitas suhu kekuatan tubuh kita dari kekebalan penyakit. Iman, aman, dan imun. Iman kita jelas, akidah kita jelas, kesehatan dari Allah, sakit dari Allah, mati dari Allah, hidup dari Allah, rizki dari Allah. Sampai hari ini kita bernafas juga masih semua yang Allah yang ngasih. Jadi akidah kita, tauhid kita jelas, semua karena Allah. Jadi kita nggak usah gelisah. Sedih dalam konteks berduka oke, tetapi sedih yang berkepanjangan yang tidak boleh. Karena kulla yusibana, tidak akan mungkin ditimpa musibah kepada siapapun hamba Allah illa ma kataballah, kecuali yang Allah sudah tetapkan. Kulla yusibana illa ma kataballah. Huwa maulana, dan Allah itu adalah penolong kita. Di saat kita dapat musibah pasti Allah menolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada Allah lah kita orang-orang beriman itu bertawakal, berserah diri. Jadi saudara, ya apapun musibah yang diberikan kepada bangsa Indonesia, kepada dunia saat ini, harus kita terima sebagai ujian. Kita dengan sabar tapi berikhtiar kuat, beroptimal seoptimal mungkin untuk berusaha, berikhtiar. Jadi menerima takdir Allah. Hari ini kasih musibah, kita percaya itu ada takdir dan kita ridho dengan takdir Allah, ya kan? Ridho takdir Allah, tapi sambil mencari takdir-takdir Allah. Jadi kita nggak boleh konyol kemudian tidak mau berobat, tidak minum vitamin, tidak menjaga diri, tidak olahraga, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, masih bersentuhan, tidak menjaga jarak. Nah, jadi kita himbau, bukan kita nggak menghormati ulama atau sesama kawan, tapi jangan bersalaman dulu, karena jaga jarak tuh maknanya kan tidak salaman, salam pakai kode, dan semua harus memahami bahwa dengan kode ini kita harus terima. Mohon maaf lagi corona, mohon maaf lagi COVID-19. Salaman bukan kita tolak, bukan kita tidak mau bermusafahah, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita begini, justru itulah menjaga diri. Ya, menjaga diri dari kesehatan, rasa aman tadi. Di iman kita jelas, mati karena Allah, sakit karena Allah, COVID karena Allah, semua ini atas izin Allah. Yang mati, yang hidup, yang hancur, yang kena musibah, Allah mengizinkan. Cuma Allah meridhoi itu tidak. Nah, itu ada yang diizinkan tapi Allah tidak ridho. Nah, bagaimanapun kita sebagai hamba Allah punya ikhtiar yang jelas, usaha yang kuat, jangan lemas, jangan patah semangat, tetap optimis di dalam kehidupan. Itu motivasi yang Cak Mur sampaikan, khusus untuk pribadi saya dan kita semua. Semoga ada manfaat. Bagaimana kita hidup semangat, kita hidup menjaga ibadah, qiraah Qur'annya, sedekahnya diperkuat, hablum minannasnya, ibadah sunah-sunah kita mungkin yang terlewatkan, tahajud dipaksain, walaupun tidak harus selalu jumlahnya 11, tidak harus 8+3, sekuat mungkin kita bertahajud. Gunakan malam itu berzikir pada Allah, mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya, menangis kepada Allah, curhat kepada Allah. Dan Allah musta'an, Allah itu tempat minta pertolongan. Pasti ista'in billahnya itu, kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah akan menolong pada kita, saudara. Nah, itu motivasi yang penting yang harus kita tanamkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Santri Nasional sebagai para santri, dan dimanapun saudara-saudara yang bukan santri menghormati yang santri, yang anaknya pengen santri dan lain sebagainya, yang tadinya ayahnya ibunya tidak santri, silahkan dipesantrenkan,
Pesantren adalah salah satu sarana pendidikan moral akhlak bangsa. Generasi-generasi kita nanti menjadi orang yang soleh, calon-calon ulama, calon-calon orang hebat, ilmuwan yang memiliki khuluqul Quran, khuluqul Islami, dan juga memiliki karakter Islam yang sangat tinggi, bermanfaat untuk diri, keluarga, bangsa, agama. Demikian kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf. Jazakallah. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.